Yang pertama ada penerimaan perkara. Sistem pelayanan perkara di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari meja 1, termasuk di dalamnya kasir, meja 2, dan meja 3. Meja 1 yaitu menerima surat gugatan dan salinannya, menaksir panjar biaya perkara, dan membuat SKUM. Kemudian ada kasir, menerima uang panjar dan membukukannya, menandatangani SKUM, memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas. Lalu ada meja 2 yang berisi mendaftar gugatan dalam register, member nomor perkara pada surat gugat sesuai nomor SKUM, menyerahkan kembali kepada penggugat satu helai surat gugat, mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada ketua melalui wakil panitera dan panitera. Lalu ada ketua PA, yaitu mempelajari berkas dan membuat PMH atau penetapan majelis hakim. Panitera, menunjuk panitera sidang dan menyerahkan berkas kepada majelis. Kemudian ada majelis hakim, yaitu membuat PHS, penetapan hari sidang, dan perintah memanggil para pihak oleh jurusita dan menyidangkan perkara. Kemudian memberitahukan kepada meja 2 dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka untuk memutus perkara. Lalu ada meja 3, bertugas menerima berkas yang telah diminta dari majelis hakim, memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir lewat jurusita, memberitahukan kepada meja 2 dan kasir yang bertalian dengan tugas mereka, dan menetapkan kekuatan hukum. Kemudian menyerahkan salinan kepada penggugat dan tergugat dan instansi terkait, dan menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada panitera hukum muda. Yang terakhir, panitera muda hukum bertugas mendata perkara, melaporkan perkara, dan mengarsipkan berkas perkara. Lalu bab selanjutnya ada administrasi biaya perkara. Biaya perkara terdiri dari 1. Biaya proses perkara, yang terdiri dari pengeluaran yang diperlukan untuk penyelenggaraan peradilan yang meliputi biaya-biaya panggilan, pemberitahuan, pelaksanaan sita, pemeriksaan setempat, sumpah, penerjemah, dan eksekusi harus dicatat dengan tertib dalam masing-masing buku jurnal. 2. Hak-hak kepaniteraan yang terdiri dari biaya materai, redaksi, leges, pencatatan banding, pencatatan kasasi, pencatatan PK, dan lain-lain yang akan ditetapkan dalam peraturan Mahkamah Agung adalah pendapatan negara. Bab selanjutnya ada pembayaran panjar biaya perkara. Calon penggugat atau pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugat atau permohonan tersebut dan SKUM. Ia membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut. Kasir kemudian menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara, menandatangani dan memberi nomor perkara, serta tanda lunas pada SKUM tersebut, mengembalikan surat gugat atau permohonan dan SKUM kepada calon penggugat atau pemohon, dan menyerahkan uang panjar tersebut kepada pendaharawan perkara. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu yang mengenai D, register perkara. Dalam register perkara, yang pertama yaitu pendaftaran perkara dalam buku register harus dilakukan dengan tertib dan cermat. Yang kedua, buku register perkara di Pengadilan Agama terdiri dari register induk perkara, gugatan, register induk perkara permohonan, register permohonan banding, register permohonan kasasi, register permohonan peninjauan kembali, register penyitaan barang bergerak, register penyitaan barang tidak bergerak, register surat kuasa khusus, register eksekusi, dan register akta cerak. Yang ketiga, buku register diberi nomor halaman. Halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama dan halaman lainnya di paraf. Yang keempat, banyaknya halaman pada setiap buku register dinyatakan pada halaman awal dan keterangan tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama.
Yang kelima, buku register perkara memuat seluruh data perkara dalam tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi. Yang keenam, buku register harus diganti setiap tahun dan tidak boleh digabung dengan tahun sebelumnya. Yang ketujuh, buku register induk perkara gugatan dan buku register induk perkara permohonan ditutup setiap bulan. Nomor urut setiap bulan dimulai dari nomor 1, sedangkan nomor perkara dilanjut untuk 1 tahun. Yang kedelapan, penutupan buku register setiap akhir bulan ditandatangani oleh petugas register dengan perincian. Yang kesembilan, penutupan buku register setiap akhir tahun ditandatangani oleh panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama. Yang ke-10, buku register permohonan banding, register permohonan kasasi, dan register permohonan peninjauan kembali ditutup setiap akhir tahun. Selanjutnya yaitu persiapan sidang, meliputi yang pertama penetapan majelis hakim, yang kedua penunjukan panitera pengganti, yang ketiga penetapan hari sidang, dan pemanggilan para pihak. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang poin F, pelaksanaan sidang di pengadilan agama. Setelah perkara didaftarkan, pemohon atau penggugat dan pihak termohon atau tergugat serta turut termohon atau turut tergugat menunggu surat pengadilan untuk menghadiri persidangan. Kemudian B, tahapan persidangan. Setelah itu C, setelah perkara diputus, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan hukum banding peninjauan kembali. Yang kemudian D, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara permohonan talak pengadilan agama. Kemudian ada E, setelah pelaksanaan sidang ikrar talak maka dapat dikeluarkan akta cerai. Kemudian F, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk perkara cerai gugat maka dapat dikeluarkan akta cerai. Kemudian G, untuk perkara lainnya setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka para pihak yang berperkara dapat meminta salinan putusan. Kemudian H, apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kemudian yang tidak mau menyerahkan secara sukarela maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Kemudian yaitu ada poin G, laporan perkara di pengadilan agama. Kemudian poin H, pengarsipan di pengadilan agama. Arsip berkas perkara adalah berkas perkara yang sudah selesai dengan tuntas dan disimpan oleh panitera muda hukum. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf.